Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari tafsir hikmah, tafsir suratul Fatihah. Dan insya Allah kita pada episode ini akan mulai mempelajari ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah itu 7 ayat sebagaimana yang telah kita bahas pada episode-episode sebelumnya. Sementara ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim atau yang biasa kita sebut dengan basmalah itu sebagai pembuka surat, bukan sebagai ayat yang pertama. Ada pula yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang pertama dari suratul Fatihah. Buat saya dan pengikut-pengikut Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain berpendapat seperti pendapat yang tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang pertama dari suratul Fatihah. Perbedaan pendapat ini jangan diperuncing. Perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat para ulama. Sehingga jika ada orang yang sholat, kemudian dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, sementara dia bukan pengikut Imam Syafi'i, maka sholatnya adalah sah. Tetapi bagi pengikut Imam Syafi'i, membaca Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya adalah wajib di dalam suratul Fatihah. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari suratul Fatihah dan ayat pertama dari suratul Fatihah. Nah, mengingat di negara kita khususnya Indonesia yang kita cintai ini mayoritas adalah penganut madhab Syafi'i, maka seyogianya kita bijaksana kalau menjadi imam. Kalau kita menjadi imam, seyogianya kita bijaksana. Karena di belakang kita banyak orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Sementara bagi yang tidak bermadhab Syafi'i, membaca Bismillahirrahmanirrahim bukan suatu hal yang salah. Karena itu bagi yang tidak bermadhab Syafi'i, kalau dia menjadi imam, dia perhatikan makmumnya. Kalau makmumnya itu adalah kebanyakan penganut madhab Syafi'i, maka hendaknya dia baca Al-Fatihah dengan menyertakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini merupakan kebijaksanaan. Orang kalau bijaksana seperti itu. Jangan sampai justru dia menunjukkan perbedaan. Jadi dengan sengaja justru bismillahnya tidak ditunjukkan, padahal tahu di belakangnya banyak pengikut madhab Syafi'i. Dengan lantang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi niatannya untuk mengejek orang. Nih, saya nggak pakai bismillah. Ini aneh nih. Nih kalau sholat seperti itu, jadi sholatnya sudah merendahkan orang lain, tidak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sementara di belakang kita ada orang-orang yang tidak bermadhab Syafi'i. Jangan sampai niatnya untuk menghina atau merendahkan orang lain. Ini saya baca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara lantang. Saya pakai Bismillah loh, kamu nggak pakai. Sehingga dalam sholat ada perbedaan, pertentangan, bukan perbedaan pendapat. Alangkah indahnya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang perbedaan itu bukan jurang pemisah, tapi justru perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kita sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, saya beberapa kali ikut sholat berjamaah di sana, meskipun yang ada di Mekah dan Madinah itu madhabnya bukan Syafi'i, tetapi karena tahu banyak ini jamaah umroh itu dari penganut madhab yang lain, tetap menyertakan Bismillahirrahmanirrahim meskipun dengan suara lirih. Atau bahkan ketika salah seorang dari imam Masjidil Haram itu berkunjung ke Indonesia, kemudian tampil sebagai imam dalam sholat 5 waktu di salah satu waktu sholat di Masjid Istiqlal, maka ketika itu membaca Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang lantang, suara yang keras yang bisa didengar oleh semua makmum. Jadi jangan sampai karena perbedaan pendapat para ulama justru menimbulkan pertentangan. Dan ini yang sangat disayangkan kalau terjadi di tengah umat. Ini kadang yang
baru belajar dan sedikit emosional dalam belajarnya, lebih suka mengedepankan permusuhan daripada persaudaraan. Padahal seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Karena itu melalui tafsir ini saya mengajak saya dan teman-teman saya khususnya, jangan sampai kita masuk dalam jurang perpecahan hanya karena mempelajari hal-hal yang justru seharusnya buat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai menimbulkan permusuhan dengan siapapun. Jadi siapa yang sholat mau pakai bismillah silahkan, yang nggak pakai juga silahkan. Bagi yang menganut madhab Syafi'i, ya buat murid-murid saya, teman-teman saya, maka jangan ragu untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang sewajarnya dibutuhkan. Jadi kalau memang harus keras biar didengar makmum, ya yang keras biar didengar sama makmum. Tapi kalau memang nggak perlu terlampau keras, ya tidak perlu terlampau keras. Secukupnya sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya saat yang baca ayat tersebut. Nah, insya Allah kalau setiap orang memahami hal ini, maka tidak bingung lagi. Sering orang bertanya, Ustadz saya masuk satu masjid, ini imamnya Fatihahnya tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Sementara saya ini penganut madhab Syafi'i. Saya kalau jadi makmum sholatnya sah atau tidak sah. Maka husnudzon saja. Ya husnudzon saja. Imamnya baca tapi pelan-pelan. Cuman saya nggak dengar ya husnudzon seperti itu. Jangan kemudian selesai ditanya imamnya, Imam tadi kamu baca Bismillah enggak gitu ya? Oh tidak, oh ya udah kalau begitu saya harus qadha sholat saya gitu. Ini tanpa nanti terjadi perpecahan dan menimbulkan kesulitan untuk dirinya sendiri. Ya kita husnudzon nih. Insyaallah teman-teman kita yang madhab lain, beliau-beliau juga membaca Bismillah meskipun suaranya lirih ya, tidak dikeraskan. Sehingga jangan ragu sholat di belakang siapapun. Kecuali kalau ada orang yang terang-terangan mengatakan, saya mau sholat dan dalam sholat saya nih Al-Fatihahnya saya tidak baca Bismillah ya. Jadi bagi penganut madhab lain silahkan jangan jadi makmum saya. Ya silahkan Anda cari imam yang lain. Karena ini orang sudah aneh nih. Kalau ada orang seperti ini, orang anehnya luar biasa. Dan saya yakin nggak ada yang seperti itu. Insya Allah kita sambung pada episode yang selanjutnya. Semoga kajian singkat ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua, khususnya untuk yang belajar bareng-bareng di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.